Waduh, rusaknya parah juga. Saya nggak tahu apa ini bisa diperbaiki atau enggak. Tapi saya bakal coba dulu. Kamu ini lagi gimana, Harto? Kok bisa motor ditabrakin ke tembok rumah orang? Ini Pak, aku itu lagi mengisap rokok. Terus aku lupa, ternyata aku lagi bawa motor. Ya udah deh, langsung nabrak tembok orang. Aduh, kamu itu memang ceroboh ya. Kalau lagi di motor itu jangan ngerokok, karena ganggu konsentrasi, ganggu perjalanan orang lain. Bahaya juga. Iya, aku bakal lebih hati-hati lagi. Agito, nanti malam nebeng ya. Aku nggak ada motor lagi. Iya, nanti aku ke rumah kamu dulu. Oh iya, bulan ini lagi rame banget soal pencurian motor. Kalau terawih mau bawa motor hati-hati ya. Jangan lupa kunci stang supaya aman. Siap, Pak Bisma. Kita pulang dulu ya Pak. Kalau motornya bisa diperbaiki, langsung telepon aku. Begitupun sebaliknya. Kalau nggak bisa, langsung telepon aku juga. Iya, pastinya saya langsung hubungi kamu Harto. Tapi sebelum itu, saya akan berusaha dulu untuk mencoba. Terima kasih. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bisma, malam ini saya sama yang lain ronda lagi. Iya, maaf ya, ibadah kalian jadi terganggu karena tugas kecil ini. Tapi ini demi keamanan warga kampung. Saya nggak mau ada kejadian pencurian harta benda lagi. Ya mau gimana lagi Pak, bulan ini bener-bener rame sama pencurian. Kita semua mau kampung ini aman dari penjahat apapun itu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sudah mau menjaga kampung ini. Kalau nggak ada kalian, saya bingung harus minta bantuan ke siapa lagi. Gak perlu seperti itu Pak. Pak Bisma juga sering bantu kita. Saya anterin berasnya ya. Sekalian saya mau pulang ke rumah. Assalamualaikum. Mari bapak-bapak. Selain pemilik bengkel yang ramah, Pak Bisma juga selalu membantu tanpa meminta pamrih. Pantas saja bengkelnya selalu ramai, yang punya aja sebaik itu. Malam itu seperti biasa, Agito dan teman-temannya datang ke masjid untuk melaksanakan salat tarawih. Suasana masjid dipenuhi dengan jamaah yang penuh semangat untuk beribadah. Agito memarkirkan motornya di tempat parkir yang sudah biasa digunakan oleh jamaah lainnya. Suasana masjidnya tenang banget ya. Aku ngerasa damai menjalankan ibadah tarawih ini. Aku ingin suasana damai ini bisa terus terjadi sampai akhir Ramadan nanti. Iya, mana banyak bidadari baru turun dari kayangan lagi. Jadi pengen nikah cepet-cepet deh. Kerja yang benar, baru mikirin soal nikah. Hidup aja masih ceroboh. Masa iya udah mikirin soal pernikahan sih? Dasar aneh. Kata Pak Ustadz juga nggak ada salahnya kita punya rencana dari sekarang. Malahan Pak Ustadz juga kasih rekomendasi supaya kita berdoa dari sekarang. Bro, tujuan kita kesini buat ibadah, bukannya bahas bidadari atau jodoh. Itu mah bisa belakangan. Sekarang kita harus yang khusyuk salat tarawih. Iya juga ya, tujuan kita kesini buat ibadah, bukan ngeliatin bidadari yang baru keluar dari goa. Kita langsung masuk aja yuk. Aku harus dapat syaf paling depan. Yang jelas di belakang imam. Kalau di syaf paling belakang gak enak, kayak ada yang kurang. Masya Allah tabarakallah, mantu idaman ibu-ibu kampung nih. Udah dikunci stang belum? Ingat kata Pak Bisma. Oh iya belum, maaf aku lupa. Udah, yuk langsung ke dalam aja. Aduh, pengen BAB lagi. Kalau ditahan sholatnya nggak sah, soalnya takut kentut. Apa keluar aja ya daripada ditahan, nanti penyakitan lagi. Kayaknya aman nih, kalau udah selesai BAB langsung lanjut sholat lagi. Tapi kemungkinan nggak bisa ikut, soalnya ini rakaat terakhir. Agito sedang khusyuk dalam sholat. Di luar masjid, seorang pria berpakaian rapi tampak mencurigakan. Dia mengamati motor-motor yang terparkir dengan cermat. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, pria tersebut mulai mendekati motor Agito, lalu mencoba menghidupkan motor dengan kunci yang ia bawa. Ini motor bagus juga nih, kayak masih baru. Tapi kok susah dihidupin ya? Jangan-jangan cuma bagus luarnya aja. Ayo dong, mumpung gak ada orang nih. Saya harus cepet-cepet pergi dari sini. Harto yang keluar dari masjid melihat gerak-gerik Arta. Awalnya Harto ragu, namun begitu motor Agito sedang dibajak, Harto langsung menyadari ada yang tidak beres. Itu siapa? Kenapa dia duduk di motor Agito? Masa iya jatuh cinta sama motor Agito sih?
Wah, udah nggak bener nih. Kayaknya tuh orang mau nyuri motor Agito deh. Aku harus kasih tahu Pak Bisma soal ini. Bismillah dulu kali ya. Mungkin motornya bisa nyala. Dengan cepat, Harto berlari kembali masuk ke masjid dan memberitahu Pak Bisma yang kebetulan sedang duduk di pojok masjid. Pak Bisma, itu Pak, di depan masjid ada pria yang mencurigakan. Dia duduk di atas motor Agito. Apa orangnya masih ada di depan? Atau dia sudah berhasil bawa motor Agito? Belum Pak, dia masih berusaha untuk menghidupkan mesin motor Agito. Kayaknya dia butuh waktu lama. Soalnya motor Agito itu berbeda dengan motor pada umumnya. Harto, kamu jangan khawatir ya. Saya akan minta bantuan ke rekan-rekan saya yang lain. Motor itu nggak akan berhasil dibawa. Saya punya kenalan di setiap sudut kampung ini. Bapak-bapak, ada yang mencoba mencuri motor Agito. Bapak-bapak harus bekerja sama ya. Ada beberapa yang jaga jalan kampung. Terus ada beberapa juga yang sigap dekat masjid. Siap, kita langsung OTW ke lokasi. Harto, saya udah menghubungi semua teman saya. Intinya kamu gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Motor itu akan aman. Terima kasih banyak Pak Bisma. Untung aja ada Bapak. Coba kalau nggak ada, mungkin motor Agito udah hilang. Kamu kasih tahu Agito sana, dia pasti bakal sedih banget. Nanti aja Pak, aku mau keluar lagi untuk memastikan apa pencuri itu bisa menyalakan motor Agito atau malah nggak bisa. Kalau pencuri itu berhasil, aku langsung teriak. Ya udah, kalau memang kamu mau keluar lagi, hati-hati ya, takutnya bawa senjata. Semoga aja teman-teman saya langsung ada di lokasi supaya kita bisa menangkap pencuri itu. Pak, kita beneran diam di sini kan? Kira-kira pencuri itu bawa senjata tajam gak ya? Saya cuma bawa sapu punya istri. Saya nggak punya senjata apa-apa. Iya, kita tunggu aja di sini. Katanya pencurinya lagi berusaha nyalain motor Agito. Pencuri itu pasti lewat sini, kan gak ada jalan lain. Ini terlalu berat, tapi kalau pencuri kena lemparan batang pohon ini pasti langsung pingsan. Hahaha. Ini bukan waktunya bercanda. Kita harus fokus, kita harus serius. Halo, bagaimana Pak Bisma? Apa pencurinya sudah pergi dari masjid? Belum, kalian tetap di posisi. Pencuri itu terus berusaha untuk menghidupkan motor Agito. Baik Pak, kami akan tetap di sini. Pak Bisma bilang apa? Apa pencurinya udah OTW ke jalanan ini? Belum, kita harus nunggu lagi. Oke, siap. Akhirnya nyala juga. Langsung berangkat aja cuy, sebelum ada yang tahu. Hahaha. Maling. Ada orang coba ambil motor. Maling. Boy, jangan lari. Suara teriakan Harto membuat jemaah yang masih berada di dalam masjid terkejut, termasuk Agito. Pak Bisma yang mendengar teriakan segera keluar bersama beberapa jamaah lainnya. Mereka mengejar maling yang sedang berusaha kabur dengan motor. Ah, sial. Kenapa harus ada bocah ingusan sih? Saya harus kabur sekarang juga. Oh, motor aku! Harto, ayo tolong aku! Kita berdua harus kejar pencuri itu! Motor aku, motor satu-satunya! Waduh, ada-ada aja, padahal bulan puasa. Kok berani nyuri ya? Mana di depan masjid lagi. Hukumannya pun pasti berat. Sudah pasti, jangan-jangan itu pencuri yang sama. Soalnya di kampung ini udah banyak yang hilang kan? Agito, jangan sedih. Motor kamu pasti kembali. Gimana gak sedih? Ini motor Pak yang dicuri, bukan sendal lagi. Ikut saya, kita harus bantu warga yang lain. Pak, Bu, tolong jaga Agito ya. Saya sama Pak Harto mau kejar pencuri tadi. Ya Allah, aku sangat meminta permohonan kepadamu. Jangan biarkan pencuri itu lolos dari kejaran warga. Aku gak mau kalau motor itu hilang. Hahaha, kalian gak akan bisa nangkap saya. Saya ini pencuri handal. Percuma kalian ngejar-ngejar gini. Emangnya kalian gak capek? Berhenti mengambil hak orang lain untuk kebahagiaan yang sesaat. Mungkin kamu masih bisa tertawa dengan apa yang kamu ambil dari mereka yang menangis karena bingung harus bagaimana. Kamu gak akan bisa lolos, wahai manusia durhaka. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Siapa kalian? Kenapa kalian berkeliling di sekitar saya? Ada apa, ha? Turun, ini bukan motor kamu. Ini motor milik anak baik yang rajin ibadah. Cepat turun.
Bandel, bukannya sholat tarawih malah nyuri. Otak kamu di mana? Di dengkul ya otaknya. Dasar manusia serakah. Berani ya senang-senang sama barang milik orang lain. Tolong jangan tangkap saya nggak salah apa-apa. Saya cuma mau jalan-jalan aja. Asal kamu tahu ya anak muda, bulan puasa itu bulan yang memiliki kesempatan untuk kita merenung, memperbaiki diri dan bersedekah. Tapi kamu malah mencuri seperti ini. Apa kamu pantas dibilang waras? Pak, kita langsung bawa pria ini ke kantor polisi aja. Iya, ayo Pak, kita langsung bawa pencuri ini. Pak Arta, setelah saya lihat laporan dari laptop ini, nama Bapak itu sudah terkenal di mana-mana. Apa Pak Arta sesering itu mencuri motor yang terparkir dimanapun itu? Iya, saya memang sudah jadi buronan polisi. Tapi karena saya terus berpindah tempat dan mengganti identitas saya, para polisi sulit menemukan saya. Iya, tapi warga kampung ini bisa menangkap Pak Arta. Begini Pak, ini bulan suci. Seharusnya Bapak menjalankan kewajiban Bapak, bukannya malah memperbesar dosa dalam diri Bapak. Mungkin saya memang lagi sial aja. Bu, pria ini harus dapat hukuman seumur hidup. Dia sering melakukan hal yang serupa. Jadi, nggak ada yang namanya hukuman ringan untuk pria ini. Pak Harto, Bapak tenang ya, jangan marah seperti tadi. Kalau Bapak ingin marah-marah, silahkan di luar aja. Maaf Bu, silakan dilanjut lagi. Baik Pak Arta, apa saya boleh tahu apa motif Bapak melakukan semua ini? Bisa dijelaskan secara singkat? Saya melakukan ini karena saya tak punya pekerjaan tetap. Jadi, untuk mendapatkan uang banyak, saya melakukan ini. Semua alasan terpidana selalu sama. Baiklah, hanya itu yang akan saya tanyakan. Mari ikut saya ke ruangan sidang. Perilaku Pak Arta sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Baik Bu. Aku ngerasa shock banget, tapi di satu sisi aku mau ngucapin terima kasih sama Harto, sama Pak Bisma, terus teman-temannya Pak Bisma juga. Terima kasih banyak, berkat kalian motor aku bisa kembali. Ini adalah contoh pentingnya saling menjaga dan waspada. Meski kita sedang beribadah, kita harus tetap menjaga barang-barang kita dengan baik dan saling menjaga satu sama lain. Betul kata Pak Bisma, untung aja aku pengen BAB. Coba kalau aku benar-benar khusus sholat, mungkin motor kamu udah melayang. Makasih ya Harto, kamu memang teman yang baik. Aku bersyukur banget punya teman kayak kamu. Tetap pertahankan kebaikan ini ya. Ini sangat berguna untuk banyak orang. Siap, asalkan harus janji satu hal. Apa? Sebutin aja. Kamu nggak boleh sebut aku si ceroboh lagi. Aku ini nggak gitu. Aku cuma nggak bisa ngendaliin diri aku aja. Lah kok malah ketawa? Ini nggak ada yang lucu ya. Ini penting banget buat Agito. Iya tenang aja, aku gak akan sebut kamu ceroboh lagi. Udah, kita balik yuk. Urusan kita di sini udah selesai. Sekarang kampung kita udah aman. Ayo Pak, kita naik motor ini sama-sama. Apa? Maksud kamu boti? Nggak dulu, itu bahaya. Lebih baik saya jalan aja. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah yuk kita balik, ini udah malam banget cuy. Bapak-bapak, kalian benar-benar kece. Saya nggak salah kasih nama grup chat kita seperti itu. Saya bangga dengan perjuangan kalian. Selamat ya, kalian menyelamatkan orang lain lagi. Kita semua emang kece. Kayak saya senang karena bisa bantu, meskipun kena omel istri karena bawa sapu yang ada di rumah. Pak Bisma, pelakunya dapat hukuman berapa lama? Pencuri itu dihukum mati. Dia sering melakukan kejahatan. Pencuri itu sering berpindah-pindah tempat. Saya yakin teman dari pencuri itu nggak akan jauh dari kampung kita. Hah? Pencuri itu punya teman? Terus berapa orang? Katanya sih 3 orang. Tapi saya nggak tahu mereka menyebar kemana aja. Semoga aja mereka bertiga jauh dari kampung kita. Amin. Kita berdoa aja supaya kita semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa tarawih dengan aman dan lebih khusyuk pastinya. Aku senang pencuri itu gagal kabur dari kejaran kamu sama Pak Bisma.
Iya, aku juga bahagia bisa bantu kamu. Tapi untuk saat ini, lupakan masalah kemarin. Kita bisa fokus sama kewajiban kita. Iya, tapi jangan lupa gitu aja dong. Kita harus belajar dari kejadian kemarin malam. Selain menjaga ibadah, kita juga harus menjaga lingkungan di kampung ini. Iya, aku setuju. Yuk kita masuk aja. Anak muda harus semangat. Kalau bisa harus diam di saf paling depan, supaya Allah dan kedua orang tua kita merasa bangga. Hahaha, betul. Yuk masuk.